Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara seminar orientasi P3K dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Kucisti Igdal Retna Nitya Surya Putro SPD MPD selaku mentor orientasi P3K dan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Surakarta, dan yang terhormat Ibu Martanti SPD MPD selaku Kepala Kurikulum dan juga mewakili Ibu Kepala SMP Negeri 3 Kota Surakarta yang berhalangan hadir. Yang saya hormati pula rekan-rekan Bapak Ibu guru P3K yang berbahagia. Pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Novi Triramawati, bertugas sebagai moderator seminar yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Saya berharap seluruh rangkaian kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum acara seminar dimulai, saya akan menjelaskan secara singkat agenda seminar hari ini. Seminar ini akan dibagi ke dalam beberapa sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi oleh para pembicara kita. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Untuk pembicara yang kedua, dipersilakan kepada Ibu Elsa Anggianti, Sarjana Pendidikan, dengan judul seminar Optimalisasi Kemampuan Siswa dalam Menganalisis Keberagaman Budaya di Indonesia menggunakan media Canva. Kepada Ibu Elsa Anggianti, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Elsa Anggianti, peserta orientasi P3K di SMP Negeri 3 Kota Surakarta dengan jabatan guru mapel IPS. Di sini saya akan mempresentasikan terkait optimalisasi kemampuan siswa dalam menganalisis keragaman budaya di Indonesia menggunakan media Canva. Tentu saja untuk pelaksanaannya di SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Untuk yang pertama terkait visi dan misi Kota Surakarta. Untuk visi Kota Surakarta yaitu pusat umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dan untuk misi Kota Surakarta merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan dalam waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 tahun. Untuk visi RPJPD Kota Surakarta tahun 2005 sampai 2025, yaitu Surakarta Kota Berbudaya, Mandiri, Maju dan juga Sejahtera. Untuk visi RPJMD Kota Surakarta tahun 2005 sampai 2025, yaitu mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan juga sejahtera. Untuk tugas dan fungsi organisasi, ada hal-hal yang harus dikerjakan dalam instansi dengan kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan program yang telah dibuat berdasarkan tujuan
sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada PNS dan juga P3K. Untuk PNS sendiri, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat secara tetap oleh negara sebagai bagian dari aparatur sipil negara untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Serta untuk P3K, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk fungsi dan tugas ASN ada 3, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, dan juga yang terakhir sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk peran ASN kita sebagai pegawai ASN itu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan juga pengawas penyelenggaraan secara umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Untuk nilai dasar ASN sendiri, akronimnya adalah berakhlak. Yang pertama, berorientasi layanan, yaitu memahami dan melayani kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan yang tiada henti. Yang kedua yaitu akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Yang ketiga ada kompeten, meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima ada loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pemerintah, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang keenam ada adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak positif. Yang terakhir ada kolaboratif, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya alam untuk tujuan bersama. Untuk rencana hasil kerja orientasi P3K di SMP Negeri 3 Kota Surakarta, saya mengidentifikasi isu terkait khususnya saya mengajar kelas 7 dan 8 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah di sini pada kurikulum merdeka siswa didorong untuk aktif mengeksplorasi materi melalui pendekatan berbasis proyek, pemanfaatan teknologi dan pembelajaran yang mendalam dan juga bermakna. Namun pada era digital seperti saat ini, kemampuan untuk memahami serta menganalisis memerlukan pendekatan yang inovatif dan menarik agar siswa mampu mengeksplor dan mengembangkan kemampuan analisis kritis dengan menyajikan informasi tentang keragaman budaya di Indonesia dalam bentuk infografis, poster digital atau presentasi interaktif yang memadukan teks, gambar, dan juga elemen visual lainnya. Untuk rencana hasil, isu yang diangkat yaitu kemampuan menganalisis keragaman budaya siswa yang belum optimal, dan untuk gagasan yang diangkat melalui penggunaan media Canva, kemampuan menganalisis keragaman budaya siswa menjadi lebih optimal. Terkait pelaksanaan kegiatan, yang pertama yaitu persiapan dan juga pengenalan materi dan media pembelajaran. Yang pertama yaitu guru menyiapkan materi mengenai keragaman budaya di Indonesia dan panduan penggunaan Canva, lalu guru memfasilitasi pada siswa di kelas. Yang kedua, pembagian kelompok dan ada penugasan. Guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggotakan 5 sampai 6 orang dan membagi tugas kepada masing-masing kelompok untuk membuat karya poster keragaman budaya di Indonesia, memanfaatkan tab yang ada di sekolah. Yang ketiga, pengamatan selama kegiatan. Guru membimbing dan memberikan arahan terkait aspek keragaman budaya
Yang keempat ada presentasi hasil karya. Terkait perwakilan kelompok mempresentasikan hasil poster keragaman budaya yang sudah dibuat di kelas. Yang kelima penguatan dan klarifikasi, yaitu guru membahas hasil karya siswa dan klarifikasi serta penguatan materi keragaman budaya. Yang keenam adanya evaluasi dan refleksi kegiatan. Yang pertama, siswa dibimbing oleh guru untuk menarik kesimpulan pada proses pembelajaran. Lalu guru memberikan apresiasi pada karya poster siswa, dan yang selanjutnya guru mengadakan diskusi reflektif dengan siswa mengenai proses pembelajaran di kelas. Nah, untuk hasilnya setelah dipresentasikan, sebagian ada yang ditempel juga di dinding di masing-masing kelas. Untuk hasil kerja itu ada dua: terciptanya gagasan memecah isu dari permasalahan yang ada, rancangan aktualisasi dan lembar persetujuan mentor. Dan yang kedua, melalui penggunaan media Canva, siswa lebih bebas mengekspresikan ide mereka secara visual, kreatif dan mandiri, sehingga kemampuan menganalisis keragaman budaya siswa menjadi lebih optimal. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi sekolah, saya di sini mengambil visi sekolah, yaitu terciptanya generasi beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, inovatif, digital dan berbudaya, yang bisa disingkat dengan Genita Prestasi Diband. Nah, untuk evaluasi hasil kegiatan, yang pertama yaitu menilai seberapa efektif penggunaan Canva dengan menggunakan tab sekolah untuk mengoptimalkan kemampuan menganalisis siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, terkait evaluasinya, yaitu penggunaan tab sekolah yang belum optimal karena jumlahnya yang masih terbatas. Jadi belum semua siswa bisa menggunakan tab secara satu-satu, masih dalam kelompok hanya satu atau dua saja. Yang terakhir yaitu implementasi media Canva ini diharapkan menjadi alternatif inovatif dalam pembelajaran budaya yang dapat mendukung pencapaian kompetensi dasar siswa secara efektif, mendalam dan juga menyenangkan. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media Canva dapat secara efektif meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis keragaman budaya di Indonesia, dan media visual yang menarik dan interaktif membantu siswa memahami dan menghargai keragaman budaya dengan lebih baik. Penerapan media ini juga mampu meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas siswa dalam menyampaikan analisis budaya secara lebih menarik dan juga komunikatif. Nah, ini untuk materi kegiatan terkait sifatnya ada 7. Yang pertama untuk persiapan, pembagian kelompok dan penugasan, pengamatan selama kegiatan. Yang pasti saya mengamati semua kelompok secara satu-satu, secara detail, dan selanjutnya itu presentasi hasil karya secara perwakilan kelompok untuk maju di depan kelas. Nah, ini untuk penguatan dan klarifikasi, evaluasi dan refleksi kegiatan. Yang ketujuh yaitu terkait buku pembelajaran. Ini untuk foto-foto kegiatan siswa dalam menggunakan aplikasi Canva dan juga tentunya memanfaatkan tab yang ada di sekolah sebagai teknologi. Jadi secara berkelompok bergantian membuat poster terkait keanekaragaman budaya di Indonesia. Nah, ini untuk hasil karya yang dibuat oleh siswa. Di sini karena ada 30 siswa, jadi salah satu orang saya tunjuk untuk memilih satu provinsi dijadikan satu poster. Jadi dalam satu poster itu nanti dianalisis ada 5 yang harus termuat dalam poster, yaitu selain provinsi jelas, yaitu ada bahasa daerah, makanan daerah, pakaian adat, tari, rumah dan sebagainya, itu harus termuat dalam poster. Ini untuk hasil yang lain ada dari Maluku, Jambi dan Kepulauan Riau. Jadi menurut saya penggunaan Canva dalam proses pembelajaran bisa mengefektifkan kreativitas yang dimiliki siswa. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Elsa Agianti, Sarjana Pendidikan. Untuk selanjutnya, tanggapan dan arahan mentor kepada yang terhormat Ibu Martanti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, waktu dan
tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh peserta orientasi P3K, yaitu atas nama Ibu Elsa Andiani SPD. Tema yang sudah diambil Ibu Elsa sudah bagus. Tema tersebut mendukung visi misi di Kota Solo maupun di SMP Negeri 3 Surakarta tentang digital, di mana di era sekarang, era digital, memang anak-anak lebih termotivasi melalui digital. Dan kebetulan di SMP Negeri 3 Surakarta juga ada tablet yang bisa dimanfaatkan dengan jumlah memang terbatas, namun bisa mencukupi. Itu bagus sekali. Dan saran saya di sini mungkin Ibu Elsa bisa berkolaborasi dengan maper lainnya sehingga hasil karyanya nanti bisa dipublikasikan lewat mading secara digital begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tanggapan dari rekan peserta orientasi. Apakah ada tanggapan? Ya. Selanjutnya terima kasih kepada Ibu Martanti dan juga rekan-rekan atas tanggapan yang diberikan. Demikianlah pemaparan materi orientasi P3K pada hari ini. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pujisti Ike SPD MPD selaku mentor dan Kepala SMP Negeri 3 Kota Surakarta, dan Ibu Martanti SPD MPD yang telah membimbing kami dan membersamai dari awal orientasi sampai tahap akhir, serta para pembicara, Bapak Ibu Guru peserta P3K yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada seminar pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah sebelum seminar ini ditutup, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi